Teman-teman dan para sedulur, debt collector akhir-akhir ini beritanya menjadi viral karena perilakunya saat menarik mobil milik seorang selebgram bernama Clara Sinta dan mengundang berbagai respon dari banyak kalangan. Sebetulnya bagaimana sih ceritanya seorang debitur sampai didatangi debt collector? Nah, saat ini saya akan berbincang-bincang dengan beberapa orang yang punya pengalaman kredit mobil dan juga dengan seorang rekan baik saya yang punya pengalaman di bidang perusahaan pembiayaan. Enggak, dan jangan sampai aku ada cicilan. Waktu itu bayarnya sih aman dan sampai lunas nggak pernah sama sekali, bahkan sampai diingatkan pun nggak pernah. Terus sekarang nambah cicilan lagi dan puji Tuhan sampai sekarang juga lancar pembayarannya. Jadi tidak pernah sampai didatangi debt collector dan semoga tidak akan pernah selama-lamanya. Saya berwirausaha di bidang ekspedisi. Saya pernah mengalami bersentuhan dengan debt collector, tetapi yang saya alami beberapa bisa kita bicarakan dengan baik. Jadi saya kalau ditelepon tetap saya angkat, kalau didatengin ke rumah saya temuin. Jadi utamanya ketika di masa pandemi, jadi saya pernah tidak bisa bayar, lalu saya minta dilakukan restrukturisasi. Setelah itu minta ada penundaan pembayaran. Nah, setelah penundaan pembayaran kami lakukan, kami bisa bayar meskipun ada denda, tetapi semuanya berjalan dengan baik dan sampai pada akhirnya dalam perjalanan itu sampai sekarang saya masih punya kredit, tetapi kira-kira hanya 3 kali lagi bayar saya sudah lunas. Jadi intinya tipsnya kalau dengan kolektor tuh ya harus ditemuin, telepon diangkat, diajak ngobrol ke rumah. Nah, itu tanggapannya selalu baik, jadi ada solusi. Saya belum pernah didatangi debt collector saat kredit mobil lewat leasing. Seminggu sebelum jatuh tempo, saya mendapat notifikasi melalui email atau melalui WhatsApp bahwa tagihan jatuh tempo saya tinggal 1 minggu. Dan saya selalu menepati waktu karena saya setia pada kesepakatan. Saya menghargai komitmen. Jadi kalau sampai ada orang didatangi debt collector itu pasti tagihannya macet lama, sudah mengalami peringatan berkali-kali, sehingga ya solusi terakhirnya ya sampai didatangi juru tagih. Bagaimana dengan pengalaman teman-teman semua? Jika sama, silahkan like. Jika pengalamannya beda, silahkan komen. Collection adalah salah satu fungsi penting dalam perusahaan pembiayaan untuk mengupayakan agar dana atau kredit yang disalurkan kepada debitur dapat kembali sesuai dengan perjanjian. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Susilo, rekan baik saya yang punya pengalaman di bidang perusahaan keuangan. Pak Susilo, bagaimana komentarnya terhadap penarikan mobil oleh debt collector terhadap Clara Sinta? Pertama, saya ikut prihatin melihat dan mendengar berita ini. Karena abang dilakukan oleh kawan-kawan kita ini sudah keluar dari aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, saya sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro dan Dirreskrimumnya oleh Pak Enggi bahwa segala tindakan yang berbau preman akan berhadapan dengan kepolisian. Saya sangat setuju karena proses penarikan kendaraan ini memang sangat rentan dengan konflik ya di lapangan. Nah, bila mana pihak kepolisian sebagai wakil negara
tidak tegas mengatakan ini sangat berbahaya. Ada koridor-koridor yang harus dijalankan, termasuk di dalamnya adalah kawan-kawan kita ini juga harus mempunyai sertifikat. Itu berlaku selama 3 tahun. Setiap 3 tahun. Setiap ya? tahun kan ada renewal, ada perpanjangan. Nah, bila mana itu ada tesnya. Bila mana tesnya nggak lulus ya nggak boleh Nggak lagi. bisa naik, ya. Nggak bisa naik. Jadi kawan-kawan kita ini perlu saya sampaikan, mereka punya surat tugas. Surat tugas yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan yang isinya untuk melakukan proses penarikan kendaraan. Dalam perjanjian itu pun kan sudah ada surat pernyataan menyerahkan kembali ya bila mana memang bermasalah. Maksudnya menyerahkan dengan sukarela. Bisa sukarela apabila dia tidak melakukan pembayaran uang prestasi. Oke. Itu di awal akad Di awal kredit. sudah ada. Nah, terus kemudian setelah sepakat tanggal jatuh temponya kapan, kemudian kan mulai bayar tuh, itu gimana tuh? Ya, jadi bila mana tidak membayar sesuai dengan jatuh tempo, nah yang terjadi biasanya ini akan melakukan reminder. Jadi kan pada saat sebelum jatuh tempo biasanya 3 hari H-3 itu ada reminder, bisa email, bisa WA. Nah, pada saat jatuh tempo itu pas hari H juga akan ditelepon biasanya oleh call center. Call center tuh umumnya ada yang 1 sampai 7 hari, ada yang sampai 15 hari, ada yang 30 hari. Masing-masing perusahaan berbeda-beda. Tapi memang kalau ibarat orang ya sakit nih masih biasa lah ya, masih ditelepon, gitu kan. Jadi masih oke kalau masih di bawah 30 hari. Itu setelah itu kalau masih belum bayar terus gimana? Kalau sudah lewat sebulan, nah ini beberapa perusahaan finance company akan mengirimkan surat peringatan. Ya, nah biasanya surat peringatan itu ada SP1, berlaku seminggu, 2, 3 gitu. Nah dan itu akan bulan depan begitu lagi kirim surat lagi. Kalau belum bayar juga gimana? Nah, kalau sampai surat peringatan ketiga, berarti udah jalan 2 bulan. Nah, ini biasanya akan didatengin oleh tim lapangan. Tim lapangan itu debt collector itu? Debt collector itu kan penagih hutang ya. Jadi yang namanya debt collector itu dari mulai call center itu udah debt collector. Jadi secara harafiah, pengertian debt collector sebetulnya ya penagih utang. Penagih utang. Ya mulai dari yang reminder BWA, telepon, bikin surat, sampai dengan yang datang di lapangan. Itu semua debt collector. Oke. Jadi jangan sampai kita salah persepsi. Kalau datang di lapangan itu debt collector. Padahal call center juga debt collector. Call center yang suaranya lembut, wanita cantik itu debt collector juga. Oke. Terus gimana Pak? Kalau orang sudah nunggaknya di atas 2 bulan, bahkan di atas 3 bulan itu, kecenderungannya dia udah mulai menghindar gitu. Telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, gitu kan. Nah ini yang secara proses kita sebagai yang punya duit ya, kita kan khawatir nih bagaimana nih, gitu kan. Duitnya tetap berupaya untuk menagih. Betul. Tapi tetap saja harus sesuai dengan koridor ya. Nah sekarang apabila kondisinya debitur itu tidak bisa membayar angsuran, itu kira-kira solusinya gimana Pak Susilo? Saya lihat kebijakan perusahaan pembiayaan sekarang ini itu sangat luar biasa. Kalau ada nasabah yang bermasalah dengan cicilannya, sebaiknya datang ke perusahaan pembiayaan tersebut untuk melaporkan ya, ini saya ada masalah, gitu kan. Saya ada persoalan bisnis, apa mungkin ekonomi atau mungkin PHK atau apa, gitu kan. Biasanya perusahaan finance company itu akan merespon positif kalau nasabah itu dengan sukarela ya, maksudnya terus terang jujur bahwa memang ada persoalan, gitu kan, untuk lapor bahwa ada masalah. Biasanya akan diberikan tenggang waktu, ya kan. Bisa tenor atau masa kreditnya diperpanjang atau mungkin ditunda. Tetap mestinya 3 tahun ya tetap 3 tahun, cuman tolong mungkin 2 bulan bayar 1 gitu. Jadi yang pertama adalah kayak restrukturisasi utang atau rescheduling lah ya. Betul. Terus ada lagi nggak solusi lain? Kalau itu kan sukarela datang, tapi kalau udah ditanggung debt collector tetap nggak bisa bayar tuh ya gimana? Kalau finance company itu kan menerima
fidusia ya, menerima hak fidusia. Debitur memberikan kuasa fidusia kepada kreditur. Nah, itu mempunyai hak eksekutorial. Oke. Hak eksekutorial itu kalau dalam undang-undang fidusia nomor 42 tahun 99 itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Oke. Gitu. Jadi pada saat tim kita lapangan itu mengeksekusi karena punya hak eksekutorial, itu memang sah secara hukum. Gitu. Nah, yang terjadi biasanya alot. Alot. Nah, kalau saran saya, kalau alot, teman-teman di lapangan ya kita sarankan ditengahi ke kantor polisi. Oke, mesti ada didampingi oleh pihak berwajib ya. Iya, atau dibawa ke polsek atau polres tempat bila deadlock. Tapi misalnya gini, sebelum ditarik, kemudian debiturnya ini, aduh, saya udah nggak sanggup bayar nih, saya nggak terusin, kemudian menjual sendiri atau mengalihkan kredit, boleh nggak sih? Boleh, asal lapor. Oke. Ya, jadi debitur itu, Pak, saya mau dipindah tangankan ke saudara saya. Nah, nanti akan PPHK namanya, pengalihan hak dan kewajiban. Gitu Jadi kan. dilakukan analisa kredit lagi terhadap debitur baru ya. Calon yang akan meneruskan. Boleh. Jadi ada solusi juga di situ. Kira-kira berapa persen sih yang ada debitur sampai nunggak dan didatangi debt collector itu? Kalau banyak perusahaan funding company bangkrut. Oh iya. Jadi sebetulnya yang diekspos ini ya nasabah yang bagus-bagus itu banyak sekali. Jadi sebetulnya masyarakat kita, debitur-debitur kita itu ya 97% itu ya bagus gitu ya. Bagus. Apa sih akibatnya apabila ada debitur sampai menunggak? Baik itu risiko terhadap dirinya sendiri maupun risiko terhadap industri keuangan. Kalau utang ini harus bayar. Nah, kalau nggak bayar di dalam aturan di OJK itu ada namanya slik. Ya, slik itu bagaimana setiap orang yang punya utang akan dicek di situ namanya. Nah, kalau namanya ada nongol, dia akan blacklist ya, dia blok dan dia tidak akan bisa melakukan aktivitas pinjam meminjam lagi di perusahaan. Oke. Jadi dalam sistem layanan informasi keuangan OJK, dia masuk dalam reputasi keuangan buruk, Betul. sehingga tidak bisa utang lagi dimanapun dimanapun di seluruh Indonesia. Di perusahaan keuangan maupun di bank. Betul. Yang kedua, ya namanya utang ya pasti kan jadi nggak tenang. Itu yang didatangi debt collector itu ya? Ya, siapa yang tenang datangin sama debt collector, diuber-uber itu sebetulnya di dalam kita di keyakinan kita itu memang utang itu harus hati-hati ya, karena ada risiko menjadi tidak tenang gitu kan, karena diuber-uber oleh kolektor. Oke. Siang nggak bisa tenang, malam nggak bisa tidur, gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Buat dia pribadi dari sisi spiritual memang jelas kalau kita lihat ya, Pak Anu kalau mungkin datang ke teman-teman kita yang muslim itu kalau meninggal pasti ditanya ya kan, wakil keluarga menyampaikan bahwa apakah ada utang piutang tentang yang meninggal ini, itu poin gitu kan. Itu resiko pribadinya. Terus kemudian resiko terhadap industri keuangannya gimana? Nah, kalau dari sisi perusahaan keuangan bila mana debitur yang bermasalah ini tidak terkendali, risiko yang paling pendek ya perusahaan itu tidak bisa beraktivitas ya, dia akan ujungnya bisa kolab, bisa bangkrut. Nah, kalau perusahaan ini bermasalah dengan tagihan, perusahaan fund itu juga akan bermasalah bagaimana mengembalikan, kan dia memutarkan dana masyarakat ya, dia akan bermasalah juga bagaimana mengembalikan pinjaman di banknya. Jadi debitur nggak bayar ke perusahaan keuangan tidak bisa membayar kewajibannya antara lain ke bank tidak bisa membayar bunga ke masyarakat, jadi ujungnya masyarakat sendiri yang dirugikan. Betul. Oke. Teman-teman dan para sedulur, jika kita sebagai kreditur, lakukanlah penagihan dengan cara-cara yang baik, jangan melakukan kekerasan, jangan menarik dengan paksa, dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat meresahkan masyarakat. Jika kita sebagai debitur, lakukanlah kewajiban kita dengan baik, membayar angsuran tepat pada waktunya, tidak menunggak, tidak menghindar,
dan tidak melakukan tindakan-tindakan ban prestasi lainnya, sehingga kita tidak didatangi debt collector. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.